Saya Linda Stiaroh dengan NPM 21144600100 dari kelas A221 Prodi PGSD. Saya di sini akan menayangkan video praktek mata kuliah pembelajaran kelas kakap untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kemarin liburannya kemana aja? Seru nggak? Ke kebun binatang, seru. Oh, ke kebun binatang. Terus kemana lagi? Ke rumah nenek. Ke rumah nenek. Ada yang ke pantai nggak? Saya. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen dahulu untuk kelas 3. Untuk Mbak Aini Hadir, Bu. Mbak Sirli, Hadir. Mas Aksa, Hadir. Mbak Linda, Hadir. Mbak Anissa. Hadir, Bu. Oke, kelas 3 semuanya hadir semua ya. Sekarang kelas 4. Mas Nuka Sakit, Bu. sakit. Mbak Farah Hadir, Bu. hadir. Mbak Adel, Hadir. Mbak Vanes Sakit, Bu. sakit. Oke, kelas 4 yang izin sakit ada 2 ya. Oh iya, hari ini sementara kelas 3 dan kelas 4 belajarnya digabung dulu ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa, Bu? Karena Ibu Dias lagi sakit, berhalangan. Jadi kita digabung di kelas 4, kelas 3 dan kelas 4. Nah, untuk itu kita berdoa buat Ibu Dias agar Ibu Dias kembali sehat dan kembali beraktivitas kembali di sekolahan. Nah, kita mulai saja ya pelajaran hari ini. Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini kelas 3 dan kelas 4. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk kelas 3 terlebih dahulu. Untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengamatan media, siswa dapat menyebutkan wujud benda dan menyebutkan atau menjelaskan sifat-sifat benda. Nah, untuk kelas 4, tujuan pembelajarannya itu melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah dan menjelaskan manfaat-manfaat kerjasama di sekolah. Nah, untuk kelas 4, kalian membagi kelompok 4 anggota. Nah, kalau sudah terbagi kelompoknya, kalian membaca atau mengulang lagi materi-materi yang Ibu Dias berikan kemarin ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi ke kelas 3. Nah, sekarang kelas 3 kita akan belajar tentang benda padat, cair, dan gas. Ada yang tahu nggak benda padat itu apa ya? Apa, Bu? Benda padat itu benda yang berwujud padat dan tepat, atau bentuknya itu tepat, tidak berubah-ubah. Kemudian benda cair itu yang berwujudnya bercair, atau sifat khususnya itu dapat berbeda dan bendanya itu tidak padat. Misalkan kalau air ditaruh di gelas, nanti bentuknya ya gelas. Kemudian kalau dipindah lagi ke ember, misal nanti bentuknya ember. Jadi sifat benda cair itu bersifat khusus. Kemudian yang terakhir itu ada benda yang sifatnya gas.
Benda yang sifatnya gas itu mewujudnya zat benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berbeda-beda dan tak kasat mata atau tidak terlihat. Karena gas itu contohnya seperti uap air, kemudian uap balon, gas balon. Nah, untuk sekarang kelas 4 Ibu akan menjelaskan contoh dan manfaat lingkungan kerjasama di lingkungan sekolah. Contohnya itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa, Bu? Seperti kerjasama dalam kelompok, kemudian bersih-bersih kelas, kemudian bersih-bersih lingkungan itu juga termasuk contoh kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Kemudian manfaatnya itu apa saja ya? Ada yang tahu? Apa, Bu? Manfaat kerjasama itu kita bisa meringankan pekerjaan kita sendiri karena kita berkelompok, jadi pekerjaan kita itu menjadi ringan. Kemudian bisa menyatukan kebersamaan agar kita selalu Harmonis. Iya betul. Apa Mbak ini? Harmonis, Bu. Harmonis, bersama damai, dan kita selalu bersama-sama untuk kita juga bisa membangun kekompakan bersama. Oke, sekarang kelas 4 Ibu akan memberi tugas untuk kalian ya. Tugasnya itu kalian mengamati kerjasama di lingkungan kerjasama di lingkungan sekolah kita. Nah, itu secara berkelompok ya. Nah, Ibu bagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 3 udah selesai belum lembar tadi yang Ibu berikan, udah dikerjakan semua? Bu. Oke, kalau sudah kita mencocokkan bersama-sama. Nomor satu itu soalnya ada, sebutkan 2 contoh benda padat. Yang pertama itu ada apa? Ada jawabannya yang itu ada pensil dan kursi. Selain itu, kalau tidak menyebutkan 2 itu juga misal menyebutkan penggaris, meja, laptop, buku, itu juga termasuk benar ya. Itu juga termasuk benda padat. Benda padat itu yang sifatnya keras atau tetap. Nah, kemudian sebutkan dua benda cair. Benda cair itu ada apa? Iya betul, susu. Susu juga termasuk benda cair, dan teh karena bentuknya itu cair. Kemudian sifat benda iya betul, benda cair itu sifatnya khusus. Kemudian yang terakhir nomor 5, sebutkan 2 contoh benda pagas. Ya betul, uap, air, dan udara. Nah, sekarang boleh dikumpulkan lembar kerjanya, nanti Ibu nilai. Sekarang untuk kelas 4, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita mengevaluasi kembali materi apa aja sih yang udah Ibu sampaikan atau sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk kelas 3 terlebih dahulu. Ya betul, belajar tentang benda padat, cair, dan gas. Contohnya itu ada apa aja benda cair? Nah, apa aja contoh dari benda padat? Pulpen. Ya betul, pulpen. Apalagi? Buku. Buku. Apalagi yang ada di ruangan ini? Tas.
Ya betul, tas. Kemudian contoh benda cair itu ada apa aja ya? Air. Ya betul, air. Minyak. Kemudian minyak, betul. Itu termasuk benda cair. Nah, kita kan sudah belajar tentang benda padat, cair, dan gas. Nah, untuk kelas 3 boleh bersiap-siap atau menaruh buku ke dalam tas. Nah, sekarang untuk kelas 4 kalian nanti Ibu beri PR ya untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan sama Bu Dias. Karena waktunya sudah selesai, kalian boleh bersiap-siap untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Oke, sikap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.